Halo Sobat Talkers, kembali lagi di Dharma Talk. Ngobrol asik, nambah ilmu. Aku Zia yang akan nemenin kalian di episode Dharma Talk kali ini. Selamat datang kembali di podcast seru yang akan membahas hal-hal menarik seputar dunia kemahasiswaan. Kali ini kita akan ngobrol santai sekaligus nyari tahu berbagai fakta menarik tentang kemahasiswaan dan bagaimana HMJ Dharma Carya dalam membangun kolaborasi dengan organisasi lain. Sekarang aku udah bareng Ketua HMJ Dharma Carya itu sendiri, yaitu Kak Bayu. Halo Kak. Iya, halo. Oke, sebelum itu kami biasanya mau bacain manifest dulu nih Kak, dari Sobat Talkers yang ada di rumah yang udah ngirimin manifest itu di kanal Speak Up kita. Oke. Adapun manifestnya yaitu, hai kamu, semangat ya buat ujiannya besok. Tarik nafas, rileks, dan percaya semua kemampuan diri sendiri. Jangan lupa berdoa dan istirahat yang cukup. Apapun hasilnya nanti, yang penting kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Good luck. Oke, ini untuk dikasih semangat ya untuk teman-teman semuanya karena bentar lagi udah pada mau UAS nih ya. Oke. Sekarang langsung aja kita masuk ke topik hari ini, yaitu seputar fun fact kegiatan mahasiswa. Oke. Kak, kalau mendengar kata organisasi mahasiswa, banyak orang itu yang langsung berpikir bahwa itu tentang rapat, proposal, dan kegiatan-kegiatan yang padat gitu, Kak. Nah, menurut Kakak, apa sih fun fact yang jarang diketahui oleh mahasiswa lain tentang organisasi kemahasiswaan tersebut? Oke, fun fact dari organisasi khususnya mahasiswa ya. Ya. Sebenarnya tuh tidak rumit-rumit. Mm-mm. Karena apa? Di dalam organisasi khususnya organisasi mahasiswa itu sebenarnya adalah simulasi dunia kerja yang paling nyata, yang aman dilakukan di bangku kuliah gitu. Iya. Nah, di perkuliahan sendiri khususnya di organisasi kita dibentuk untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian juga kita mampu untuk mengelola berbagai aspek, contohnya mulai dari mengelola waktu, mengelola biaya, rincian, dan sebagainya. Nah, di dalam organisasi sendiri, jangan khawatir akan kegagalan, jangan takut akan kesalahan, karena di sini adalah tempatnya kita belajar dari kesalahan, kemudian kita terbiasa dari kegiatan menjadi kebiasaan jadi terbiasa gitu kan. Iya. Oh, jadi dengan adanya organisasi itulah kita itu bisa menjadi lebih baik ya gitu, Betul. Kak. Kita selain mengorganisasiin organisasi itu sendiri, kita juga bisa mengorganisasiin Betul. diri kita, kehidupan kita itu dengan baik gitu ya, Kak ya. Betul sekali. Oke, selanjutnya banyak nih Kak mahasiswa baru yang ngerasa kalau organisasi itu hanya untuk orang yang percaya diri dan aktif untuk berbicara gitu, Kak. Nah, menurut Kakak itu bener nggak sih? Kalau menurut saya pribadi, itu adalah hal yang salah. Karena Kenapa tuh, apa? Kak? Organisasi mahasiswa itu terbuka untuk semua golongan, semua latar belakang. Ya. Bagi kalian memiliki latar belakang, contohnya latar belakang mahasiswa yang pendiam ataupun introvert, mereka berhak kok masuk organisasi. Bener. Karena apa? Pastinya dia juga memiliki soft skill yang berbeda dari kita. Kita punya soft skill public speaking, tapi kita nggak punya soft skill analisa. Bener. Si pendidikan memiliki soft skill analisa. Kita saling melengkapi di dalam organisasi, khususnya di organisasi mahasiswa. Oke, jadi dengan apa ya? Karena setiap mahasiswa itu pasti punya Betul. kemampuannya sendiri-sendiri ya, Kak ya. Betul, Nggak, memiliki minat, keunikan masing-masing. iya, nggak semestinya orang yang diem-diem aja itu nggak punya Betul. kemampuan gitu ya, Kak ya. Ya, justru mereka berani untuk mencoba hal baru. Iya, karena passion orang beda-beda ya, Betul Kak. sekali. Oke. Nah, dari berbagai program yang pernah Kakak jalankan ini ya, program mana sih Kak yang mendapatkan antusiasme mahasiswa paling tinggi? Oke, untuk program khususnya di HMJ Dharma Carya, Iya. kita ada program yang mungkin bisa dibilang unggulan. Itu ada namanya program Dharma Carya Mengajar.
Dharma Carya Mengajar itu bisa dibilang udah jalan periodik, kalau nggak salah itu keempat. Udah keempat sama ini Betul ya, Kak, ya? sekali. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melatih soft skill mahasiswa dalam mengajar dan juga mengelola kelas dan juga berhadapan pada peserta didik. Lainnya gitu ya, Kak, ya? Iya, betul sekali. Calon-calon guru Calon-calon gitu guru, ya, betul jadi sekali. belajar simulasi gimana sih jadi guru gitu, Kak, ya? Iya, betul sekali. Oke, karena nggak mungkin nanti udah selesai nggak Mm-mm. bisa ngajar gitu ya, Kak, ya? Betul, biar nggak kaget. Iya, benar. Betul sekali. Oke, selanjutnya apa sih tujuan utama HMJ Dharma Carya dalam merancang setiap prokeri yang dilaksanakan? Terus, gimana sih cara memastikan bahwa prokeri itu dibuat benar-benar bermanfaat bagi mahasiswa yang lainnya nih, Kak? Oke, ini pertanyaannya cukup unik ya. Iya. Jadi, bagaimana organisasi mahasiswa banyak apa namanya? Banyak apa? Apa sih? Gak apa-apa. Jadi di dalam organisasi mahasiswa khususnya, Iya. tentunya kita memiliki namanya tujuan. Tujuan yang utama ialah menjadi wadah aspirasi dan juga minat berbagai mahasiswa dan juga semua sivitas akademika. Salah satu contohnya wadah aspirasi. Untuk apa? Untuk upgrade nantinya program kerja kita akan dibawa kemana. Kemudian upgrade untuk meningkatkan mungkin dari soft skill dan juga kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki diri kita pribadi masing-masing. Oke, jadi pada dasarnya setiap proker itu pasti ada tujuannya ya, Kak, ya? Betul sekali. Nggak mungkin kan asal-asal Betul sekali. jalanin proker gitu tanpa tujuan ya, Kak, ya? Nah, untuk memastikannya kita bisa menjadi melalui ini dari diterima atau tidaknya program kerja yang kita miliki berdampak panjangkah atau berimpact pada masyarakat, khususnya Iya. pada masyarakat. Oke, pasti sangat jelas ya, Iya, kayaknya betul berarti sekali. setiap proker itu kita ngajuin ke atasan pasti Betul di ACC apa enggaknya gitu Iya. kan. Kan Dan kalau itu udah di benar-benar ACC harus pasti jangka panjang ya. iya. Sekali. Pasti otomatis itu bermanfaat banget ya, Kak, ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya ini. Oh, udah pertanyaan akhir nih, Kak. Ternyata. Masih ada satu lagi sebelum penutupan nih. Satu pertanyaannya yaitu, nah saat ini nih kan kolaborasi itu menjadi hal yang paling penting nih, Kak, dalam berbagai kegiatan organisasi nih ya. Nah, menurut Kakak, mengapa sih organisasi mahasiswa itu perlu berkolaborasi dengan organisasi lain? Terus, menurut Kakak sendiri sebagai ketua HMJ nih kan, kira-kira ada nggak sih rencana untuk berkolaborasi baru yang sedang dipersiapkan dengan HMJ Dharma Carya ke depannya? Oke. Organisasi mahasiswa khususnya bidang berkolaborasi ya, kolaborasi antar organisasi. Iya. Nah, itu tentunya sangat berdampak positif. Karena apa? Dalam kolaborasi itu kita menghindarkan dari perselisihan ataupun pergesekan khususnya di dalam intern kampus. Iya, benar. Karena apa? Di balik kerjasama dan kolaborasi tentunya kita akan semakin dekat, semakin terjalinnya kesatuan dan solidaritas. Benar banget. Bahkan apa namanya? Bisa dibilang tidak ada timbul intoleransi. Iya. Kayak saling mengenal ya, Kak. Betul Pendekatan sekali. melalui kolaborasi Betul itu ya, sekali. Kak, ya. Biar sesama organisasi juga tidak membedakan. Betul. Aku ini loh gini gitu ya, Kak, ya. Oke, betul. Nah, kemudian terkait dengan rencana ke depannya, sebelumnya kita ada itu namanya program Kolaborasi. kerja kolaborasi. Iya. Ya, apa tuh? Dharma First, Betul iya. sekali. Antara apa itu, Kak? HMJ Dharma Carya dan tentunya dengan HMJ Dharma Duta. betul sekali. Itu Oke. bisa dibilang cukup berhasil sih. Iya. Keren juga, parah gitu. Lumayan gede ya, Kak, ya, Betul pakai sekali. panggung juga ya. Nggak main. Ya. Ya, Terus? untuk mungkin untuk kegiatan di luar kolaborasi Dharma First, Iya. itu kan kita sifatnya intern ya. Iya. Mungkin untuk ekstern kita akan melakukan kerjasama melalui kampus lain. Wah. Bisa juga melalui kegiatan studi banding, kita mungkin wisata bareng ataupun kegiatan-kegiatan yang memiliki potensi positif berdampak bagi kita, juga berdampak pada masyarakat tentunya. Benar. Berarti update ya, Kak, ya. Betul sekali. Nggak hanya antar organisasi dalam Iya, kampus, betul tapi sekali. antar kampus ya, Kak, ya. Betul. Harus semuanya itu harus berkembang, nggak gitu-gitu aja gitu ya. Iya, so Oke. Pasti. Nah, ini nih sebelum penutupan ini ada pertanyaan terakhir lagi untuk Kakak. Sebelum kita akhiri podcast ini, apa sih
pesan kakak untuk mahasiswa yang masih ragu untuk bergabung dalam organisasi kemahasiswaan? Oke, bagi kalian mahasiswa baru yang sedang melaksanakan kuliah dan juga belum bergabung pada organisasi mahasiswa, ya. mari bergabung. Jangan takut salah, jangan takut kalian gak ada waktu, karena di sini organisasi membentuk semua aspek keterampilan kalian. Potensi kalian akan dibentuk di sini. Sesuaikan organisasi mana yang kalian pilih sesuai dengan minat, kemampuan yang kalian miliki, dan jangan ragu untuk bergabung bersama organisasi mahasiswa Stabun Raden Wijaya. Oke, mantul sekali. Nah, untuk kalian itu jangan merasa minder ya, karena kita tahu setiap kalian pasti punya kemampuan sendiri. Hanya saja memang kita saja yang belum mengerti kemampuan kalian masing-masing. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih ya, soal kolaborasi dan kegiatan kemahasiswaan, kita tuh kemarin ini udah sempat buat kolaborasi kegiatan ya Kak ya? Iya, betul sekali. Ya, antara kita tadi ya Kak Iya. ya, HMJ Dharma Carya dan HMJ Dharma Dharma Duta Duta. nih kan. Nah, tentunya ya pada acara itu, pada kegiatan itu nih kan kita banyak ngeprint surat, Betul sekali. fotokopi, apalah segala macam, Cetak-cetak sangat banyak sertifikat. cetak-cetak sertifikat. Betul sekali. Nah, itu kita printnya kita di tempat andalan kita, yaitu di mana Kak? Pluto Di Pluto. fotokopi. Ya, Betul. tepatnya di Semin Kulon RT 2 RW 1 Purworejo Pokoh, Semin Wetan Purworejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Nah, terima kasih banyak Kak Bayu atas waktu dan cerita yang sudah dibagikan hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman lainnya ya Kak ya, Betul sekali. yang untuk lebih aktif, berkolaborasi, dan berkembang melalui organisasi kemahasiswaan ini. Betul sekali. Oke Sobat Talkers, terima kasih sudah mendengarkan Dharma Talk kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Oke, saya Ziha pamit undur diri. Sampai jumpa di Dharma Talk selanjutnya. Ngobrol asik, nambah ilmu.